Dengan cara apa? Bitagyibi dauril peran ibu hilangkan. Apa peran ibu? Al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak. Pasibu embon sampai dia kelopai ke pendidikan anak. Dan ini sudah mulai ada sekarang. Dengan cara apa? Maraknya sinetron sebedening televisi sampai ibu benyaan nyongok sinetron. Kalau pai saya mengaji anak kalangker, kalau pai saya mendorong anak kalangker karena lebur ke sinetron. Dan sinetron makin yang paling digandrungi adalah ikatan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Yang kami muliakan serta kami ta'zimi para masyayikh, para ulama, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, utamanya Majelis Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Al Khairat Karangsuko Pagelaran Malang, Majelis Keluarga Pondok Pesantren Al Falah Sumbergayam Kadur Pamekasan, Majelis Keluarga Pondok Pesantren An-Nasyiin Kerucukan Larangan Pamekasan, Majelis Keluarga Pondok Pesantren Matharatul Huda Panempan, Majelis Keluarga Pondok Pesantren Wali Songo Larangan Pamekasan, Majelis Keluarga Pondok Pesantren Darul Jihad Cendana Kadur Pamekasan, Majelis Keluarga Pondok Pesantren Puncak Darussalam, Majelis Keluarga Pondok Pesantren Umul Qura As-Suyuti Pelakpak, Majelis Keluarga Pondok Pesantren Al-Majidiyah Paltuting Pelakpak Pegantenan, Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sumber Manis wa man ma'ahum minal ulama hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Yang terhormat para pejabat pemerintah yang hadir, utamanya Bapak Kepala Desa beserta segenap aparatur. Yang terhormat keluarga besar dari Bapak Haji Syamsul Arifin dan Ibunda Hajjah Zulaikhah Arifin. Yang terhormat dua keluarga mempelai, utamanya keluarga besar almarhum Haji Amir Yasid dan Ibu Hajjah Fauziah, dan keluarga besar Bapak Haji Suroso dan Ibu Hajjah Sulikah atau Ibu Likah yang berasal dari Surabaya. Dan yang kita banggakan serta saat ini kita doakan mempelai berdua, Nandan Nazih Naufal Aghazi sarjana ekonomi, dan istri tercinta Elisa Puspitasari sarjana ilmu sosial, yang telah resmi diakad nikah pada hari Senin 8 November 2021 di Surabaya. Kita berharap semoga akad nikah yang telah dilaksanakan menjadi akad dan mubarakan maksumah, menjadi keluarga yang sakinah, diliputi dengan rasa mawaddah warahmah, dan diberi keturunan yang dzurriyyah thayyibah. Amin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Singkat pemator,
Abtina Rasana Cangkolang berbicara di hadapan para ajunan seteja, utamanya para ulama, guru-guru Abtina. Namun Kak Dinto ampon pakonan dari tuan rumah, karena Abtina punya dua tanggung jawab keng setong tak sukses. Pakon nyarang terus pidato mun tak anda pas, berarti dua tugas hilang begitu saja. Pada Rabu kami ketika diundang oleh Ibu Hajjah Fauzia dimohon untuk bahasanya dicampur dengan bahasa Indonesia, mengingat besan yang dari Surabaya asli orang Jawa tidak paham bahasa Madura. Jadi ngapunten Bapak kalau tadi ada banyak bahasa Madura, karena mayoritas di sini memang orang Madura. Bapak Ibu sekalian, pernikahan yang telah dilaksanakan pada 8 November sebagaimana telah saya jelaskan tadi, kita berharap bahwa ini akan menyelesaikan atau menjadi salah satu jalan keluar selesainya dua penyakit besar yang saat ini sedang melanda. Yang pertama adalah pandemi yang tidak selesai-selesai. Samoga perkawinan Nanda Nazih dengan Elia Puspita Kak Dinto, Elisa Puspita Kak Dinto, melarmuka tetia jalan keluar penyakit pandemi, melarmuka tertak tetia endemik, tetap menjadi pandemi, ada waktunya dan akan segera selesai. Kong langkong Mekah Madinah tertulia Mekah boleh, ajunan bisa haji boleh, ajunan bisa umroh boleh, kegiatan agama, kegiatan keagamaan di masyarakat Kak Dinto tetap berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Mengapa saya katakan demikian? Kita tahu ada satu informasi dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa pandemi ini yang paling mendasar telah diinformasikan oleh Rasulullah, bede setong penyakit sebjepon dan gula sekarang ampun sudah merajalela. Ada satu hadis kalau tidak keliru dalam Sunan Ibnu Majah, ada 5 pekerjaan yang dapat menimbulkan 5 penyakit. Salah satunya adalah lam tadhharil fahisyah fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madat. Shadaqar Rasul. Tidak tampak satu kaum, satu pekerjaan prostitusi, pekerjaan zina, fahisyah, sampai mereka itu mengumumkan diri kalau melakukan perzinahan. Apa ada saat ini orang yang melakukan perzinahan kemudian mengumumkan diri? Ada. Dengan cara apa? Direcording, disimpan, kemudian disebar di media sosial. Penikmatnya siapa? Salah satu adalah kita memang. Tak usah lengaleng lepada anu nak itu. Kecuali para masyayikh mungkin. Tak kira betul. Mon di ngemudi insyaallah. Pak pada dengan ketika. Rencana abak tak nyonggo. Rencana kita tidak mau menonton video seperti itu. Kere mi banca-kanca. Paket beda. Sani buka pagat bernikah. Ini sering terjadi di kalangan kita. Bila ini terjadi, apa yang akan terjadi? Apa akibatnya? Illa fasya fihimut ta'un. Ta'un menyebar. Wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Dan penyakit-penyakit yang dulunya tidak populer, tidak viral, maka sekarang sudah menjadi populer, ada di kalangan kita. Bahkan penyakit yang sekarang yang menjadi polemik adalah penyakit COVID-19, sudah muncul varian-varian baru di masyarakat. Maka pemerintah pada saat ini Kak Dinto bingung. Caipon dan gula. Vaksin, iya. Panjenengan ngangkui masker, iya. Tapi ada yang lebih hebat dari itu untuk menyelesaikan pandemi. Sudahi pekerjaan fahisyah.
Harus ada aturan yang mengikat untuk meniadakan prostitusi. Bila ini ada, bila ini tiada, Kak Dinto berarabu akibat akan ada. Dari Kak Dinto samo ke kalaban badana perkawinan dari dua mantan segi burampon lastari asalaman Kak disesenggang kuijas malar muka Kak Dinto salah satu cara, salah satu usaha untuk menyelesaikan pandemi Kak Dinto. Satu. Yang kedua, pernikahan yang dilaksanakan hari ini dan pernikahan yang akan dilaksanakan berikutnya semoga menjadi salah satu cara untuk mempersempit ruang lingkup orang-orang di luar Islam untuk menghancurkan Islam. Kula pernah baca artikel berbahasa Arab. Salah satu tokoh orientalis pernah berkata, idza aradta an tahdima hadarata ummah fayajibu tarkiz ala thalathati asya. Bila Anda berkehendak untuk menghancurkan sebuah peradaban umat, tanamkan tiga hal ini, lakukan tiga hal ini secara masif di masyarakat. Islam sebedening etentenan, Islam sebedai pamakasan, montoro ipa anjoran, lakukan tiga hal. Bila telok ke itu ampun badak, lobar Islam kan. Peradaban Islam lobar. Apa itu? Satu, bihadmil usrah. Hancurkan keluarga-keluarga dalam Islam. Islam kain itu nabi mau dihancurkan secara fisik atau kar. Tak kira menang. Tak kira menang. Mon pas Islam merok-kerok, make saya tak abajang mangkat. Mak dadi siapa abajang, make saya tak abajang nak kuare. Tak bisa. Tapi minabi laonan grogoti dari dalam bagai api dalam sekam, hancur dengan begitu. Hancurkan keluarga-keluarga Islam dengan cara apa? Bitagyibi dauril peran ibu hilangkan. Apa peran ibu? Al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak. Pasibu embon sampai dia kelopai ke pendidikan anak. Dan ini sudah mulai ada sekarang. Dengan cara apa? Maraknya sinetron-sinetron, sebedening televisi sampai ibu benyaan nyongok sinetron, kelopai se mengaji anak kelangker, kelopai se mendorong anak kelangker karena lebur ke sinetron. Dan sinetron mungkin yang paling digandrungi adalah Ikatan Cinta. Andin dan Aldebaran. Nah, akhirnya binian. Berarti memang iya. Ya, itu survei membuktikan kan teman. Atau sekarang, maaf para ibu-ibu, mohon kabuk nyai abcina tako, ibu-ibu, sebenih ibu nyai tak lakong. Maaf, mungkin gak dinto ada satu aplikasi sesapenari kak ditongkrongi oleh kaum-kaum wanita, terutama ibu-ibu. Kenapa? TikTok. Sibuk kelaban TikTok, kemudian sampai lupa tentang pendidikan anak. Padahal kita tahu, ibu itu memiliki peranan yang sangat penting terhadap bagus tak bagus anak foto kawuleban panjenengan. Semoga kita doakan istri dari Nanda Nazih ini menjadi istri yang salihah, peduli terhadap pendidikan anak. Yang kedua, hadaratul ummah itu, peradaban itu akan hancur dengan cara bihadmit ta'lim. Pendidikan hancurkan. Makin ampun jelas himmah at-tafaqquh fid din untuk memperdalam ilmu agama sudah mulai berkurang. Bahkan makin pendidikan selebel-lebel agama kurang mendapat perhatian. Ustadz makin pendidikan lah tak pati bejar. Mun pahi pasraki ke pangasuh, insyaallah banyak ambun. Kak Dinto guleban panjenengan tidak perhatian. Coba bapak ibu sekalian yang ada di sini, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Lembaga pendidikan yang bukan lembaga pendidikan yang berlabel Islam, panjenengan semua yang hadir di sini perhatiannya luar biasa. Mau ditarik iuran berapa juta pun Anda bayar.
Tapi mengapa lembaga-lembaga pendidikan yang memang spesifiknya adalah tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama, cak kasar sekolahan sore, panjenengan disuruh bayar hanya 5.000 tiap bulan, 10.000 tiap bulan, panjenengan tidak ada perhatian. Ini kalau didiamkan, yang sekarang sudah dianggap lelucon, bisa saja 20 tahun yang akan datang bisa akan menjadi kenyataan. Apa? Kemarin sudah beredar di media sosial. Ning media sosial beredar rempot. Bada orang abajuba pas kan kui sorban, entar ka kopur nambon, dia tidak bisa baca Al-Qur'an, maca Yasin tak bisa, lelucon memang, lelucon. Yang tapi ni kemun etorot 20 tahun lagi akan ada ini. Pas ngocak ke ibun, Bu, saya tidak bisa baca Yasin. Tapi HP ini saya sendiri loh yang beli. Ini ada bacaan Yasin. Dingi-dingi kitibi ibu. Coba. Sekarang mungkin ini sekarang ini lelucon. Tapi kalau ini dibiarkan, lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren tidak dapat perhatian, guru-guru ngaji tidak mendapatkan perhatian, maka 20-30 tahun yang akan datang bisa saja ini terjadi. Karena apa yang tidak terjadi 20 tahun yang lalu sekarang terjadi loh Pak. Panjenengan dimin minabi semisem ketibi akila ketibi sawarana gila keng mangken beras. Jadi apa yang tidak terjadi 20 tahun yang lalu sekarang terjadi, dan apa yang tidak terjadi sekarang bisa saja 20-30 tahun yang akan datang bisa terjadi. Yang ketiga, dan ini sudah mulai ada, apa? Dengan cara apa untuk merusak sebuah peradaban itu? Bihadmil qudwat wal marji'iyat, panutan-panutan tokoh agama, hancurkan nama baiknya, adu satu sama lain, maka Islam akan hancur. Dan sekarang sudah ada upaya-upaya, para kiai mau diadu domba, para masyayikh mau diadu domba, para habaib mau diadu domba, sehingga ibadah ngabas, akhirnya mereka sudah tidak percaya lagi pada kiai, tidak percaya lagi pada habaib. Kalau sudah tidak percaya lagi, mau kemana masyarakat? Mau kemana umat Nabi Muhammad? Kalau ini dibiarkan, Islam akan hancur. Dan usaha-usaha mereka pasti akan berhasil dan tidak akan sama, dan tidak akan jauh berbeda dengan negara-negara Islam yang sekarang sudah mulai hancur. Oleh karena itu, mari kita berharap semoga Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga ulama-ulama, habaib, masyayikh ini dijaga oleh Allah, dan semoga tetap konsisten untuk melayani umat, telaten melayani umat, sehingga umat yang ada Kak Dintoh bisa ki oleh hidayah dari ajudan epon Allah Subhanahu wa taala. Kak Dintoh yang mungkin saya bisa sampaikan sumbangan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.